Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 kesengsaraan para ahli neraka, azab bagi pendosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia akan mendapatkan balasan. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan surga, sementara perbuatan buruk akan mendapatkan ganjaran berupa azab dan siksaan yang pedih di akhirat, yaitu neraka. Merujuk buku Ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata oleh Sahabuddin, dalam Al-Quran tempat kesengsaraan di akhirat kelak diungkapkan dengan kata al-har yang mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah api, dapat dipahami dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Sebenarnya mereka tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Selanjutnya yang kedua adalah neraka. Hal ini dapat dipahami dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Neraka adalah tempat yang mengerikan, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada umatnya atas dosa-dosa yang dilakukan selama hidup di dunia. Merujuk buku neraka dan penghuninya oleh Ulfa Qomariyah, berikut kesengsaraan yang akan dirasakan para ahli neraka. Yang pertama, makanan, minuman, dan pakaian ahli neraka. Tidak ada makanan untuk para ahli neraka melainkan darah dan nanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 36-37. Dia hanya diberi makanan berupa darah dan nanah, dan hanya orang-orang yang berdosa yang akan mengonsumsinya. Sementara minuman di neraka berasal dari kata air yang mendidih dan panas sekali. Tidak ada yang dingin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 9. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak dan kesombongannya, dia berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Akibatnya dia mengalami kehinaan di dunia dan di akhirat. Kami akan memberikan kepadanya siksa neraka yang membakar. Menyala api neraka itu sangat luar biasa dan dahsyat. Panasnya mencapai 7 kali lipat panasnya api di dunia. Pakaian untuk para ahli neraka terbuat dari api neraka. Hal ini termaktub dalam surat Ibrahim ayat 50. Pakaian mereka terbuat dari cairan aspal dan wajah mereka diliputi oleh nyala api neraka. Yang kedua, siksaan yang ringan bagi ahli neraka. Apabila di bawah tumit mereka diletakkan bara api yang dapat mendidihkan otaknya, mereka merasa tiada seseorang yang lebih berat disiksa daripadanya, padahal itu adalah siksaan paling ringan. Dari mereka juga ada yang disiksa dengan bara api sampai mata kakinya, sebagian sampai lututnya, sebagai hingga pusatnya, dan sebagian lagi hingga bahunya. Hal ini berdasarkan keterangan sebuah hadis riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata,
Siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang memakai sepasang sendal yang terbuat dari api, sehingga otaknya mendidih seperti air yang sedang direbus. Pada saat itu, orang tersebut merasa bahwa siksaannya adalah yang paling pedih. Padahal sebenarnya ia mendapat siksaan yang paling ringan di antara penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, siksaan menurut amal perbuatan. Siksaan para ahli neraka sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Sebagaimana keterangan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saat tiba yaumul qiyamah, muncullah seekor binatang dari Jahannam yang disebut Huraisy, anak kala. Tinggi tubuhnya sejauh langit dan bumi, dengan lebar menentang sejauh kutub barat timur. Malaikat Jibril pun bertanya, kemana tujuanmu Huraisy? Jawabnya, aku menuju padang luas. Untuk mencari siapa? Tanya Jibril. Huraisy menjawab, aku mencari 5 jenis manusia. Menurut hadis tersebut, 5 macam manusia yang dicari Huraisy adalah orang yang meninggalkan sholat, orang yang melarang mengeluarkan zakat, orang yang minum minuman keras, orang yang makan harta riba, dan orang yang membicarakan persoalan dunia di masjid. Lalu dikumpulkanlah mereka semua oleh Huraisy dalam mulutnya untuk dikembalikan ke neraka Jahannam. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan mengenai siksaan-siksaan yang akan menjadi ganjaran bagi umat yang berperilaku buruk. Pada surat Al-Kautsar ayat 2-7 dijelaskan, penghuni neraka akan diberikan minum dari sumber yang sangat panas dan makanan dari pohon berduri yang tidak bisa dihilangkan rasa lapar. Pada hari itu, banyak wajah yang merasa hina karena mereka berusaha keras untuk menghindari azab neraka dan merasakan kesulitan karena dibelenggu. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Yang keempat, permintaan ahli neraka tidak dikabulkan. Permintaan dari para ahli neraka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya permintaan untuk dikembalikan ke dunia dan berjanji akan mengerjakan kebajikan sebagaimana tercantum dalam surat Fatir ayat 37, yang artinya mereka berseru di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari sini dan kami sungguh-sungguh akan berbuat kebajikan yang berbeda dengan perbuatan kami yang telah lampau. Dijawab pada mereka, bukankah kami panjangkan umurmu sehingga kamu dapat merenungkan bagi orang yang mau merenungkan, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada seseorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Yang kelima, penggiringan ahli neraka ke dalam neraka. Apabila mereka sudah sampai ke dalam neraka, penglihatan, pendengaran, mulut, tangan, dan kaki akan menjadi saksi atas segala perbuatannya selama di dunia. Pada waktu digiringnya musuh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, jadilah wajah mereka hitam pekat, hati ketakutan dan gemetar, dan mulutnya tertutup. Penggiringan para ahli neraka dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala termaksud dalam surat Fussilat ayat 19 yang berbunyi, dan ingatlah pada hari musuh-musuh Allah dibawa ke dalam neraka, mereka kemudian dipisah-pisahkan. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah kesengsaraan yang akan dirasakan oleh para ahli neraka. Semoga kita terhindar dari beberapa siksaan-siksaan neraka yang dijelaskan di atas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.